Inilah suasana Pelabuhan Nusantara Raha. Pelabuhan ini termasuk kategori pelabuhan pengumpul. Biasanya, jumlah penumpang Raha Kendari cukup ramai, tetapi ini tidak seramai biasanya. Apakah karena orang-orang enggan beraktivitas karena situasi pandemi, ataukah memang pengaruh penambahan armada kapal cepat baru-baru ini? Menurut cerita awak kapal ini, biasanya penumpang Raha rata-rata setiap hari kurang lebih 500 orang pulang pergi Raha Kendari. Setelah 40 menit, kapal cepat Cantika Express singgah di Pelabuhan Nusantara Raha. Kapal pun selanjutnya menuju Kendari, dengan menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam. Artinya, kapal ini akan tiba di Kendari jam 1 siang. Jika dari Raha, harga tiket kapal cepat ini sampai Kendari yaitu terbagi 2 kategori. Kategori VIP Rp200.000, sementara untuk kategori ekonomi Rp125.000. Setelah kurang lebih 1,5 jam kita meninggalkan Pelabuhan Raha. Kita pun akan menemukan pemandangan tebing-tebing indah dan pulau-pulau kecil di pesisir Teluk Kolono ini sampai di kota Kendari. Pulau-pulau ini masuk dalam wilayah Konawe Selatan. Pulau ini dihuni oleh ratusan kepala keluarga suku Bajo. Selain daerah pertanian, Konawe Selatan sendiri juga merupakan daerah pertambangan. Biasanya di sekitar teluk sini, banyak kita temui kapal-kapal tongkang yang memuat ore nikel untuk diekspor. Tahun 2020, Konawe Selatan memiliki jumlah penduduk 308.524 jiwa. Luas wilayahnya pun mencakup 11,83% dari total luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Juga memiliki 25 kecamatan, 15 kelurahan dan 335 desa. Setiap tahun, dana yang dikelola oleh kabupaten penghasil tambang ini, kurang lebih 1,2 triliun. Namun demikian, Konawe Selatan tidak hanya mengandalkan sektor pertambangan saja, tetapi memiliki pulau-pulau kecil yang potensi pengembangan pariwisatanya terus digenjot. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Hari, Pulau Senja dan kawasan wisata Bahari Namu. Selain pantai di pulau ini yang dimiliki Konawe Selatan, terdapat juga destinasi wisata alam, air terjun Moramo, dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Dari sektor pariwisata, setiap tahun pendapatan asli daerah kabupaten ini, kurang lebih 100 juta rupiah. Setelah meninggalkan Teluk Kolono Konawe Selatan, kita akan menuju Teluk Kendari. Dari titik ini biasanya 20 menit kapal ini sudah bersandar di Pelabuhan Nusantara Kendari. Di samping kiri ini, adalah Pelabuhan Bungku Toko. Pelabuhan ini mulai dibangun pada tahun 2015, hal ini merupakan pengembangan dari Pelabuhan Nusantara Kendari, yang sulit dikembangkan karena areanya sempit. Sekarang pelabuhan ini difungsikan sebagai pelabuhan kapal pelni dan bongkar muat barang. Pelabuhan Laut Bungku Toko memiliki luas area daratan 353,5 kali 200 meter persegi. Pelabuhan ini masuk dalam wilayah kota Kendari. Perlu diketahui, kota Kendari memiliki luas wilayah 271,8 km persegi. Terdiri dari 10 kecamatan dan 64 kelurahan. Dengan total penduduk sebanyak 343.202 pada tahun 2020.
Di gambar ini adalah Kelurahan Kasilampe. Tapi sebelum kita dapat kelurahan ini, dari pintu masuk jembatan Bungku Toko tadi, kita akan menjumpai Kelurahan Mata dan Kelurahan Purirano secara berdampingan. Tiga kelurahan di pesisir ini tengah menjadi perhatian pemerintah Kota Kendari untuk dikembangkan sebagai objek wisata pesisir. Tiga kelurahan tersebut yakni Kelurahan Kasilampe, Kelurahan Mata dan Kelurahan Purirano. Kelurahan Kasilampe masuk dalam Kecamatan Kendari. Penduduknya kurang lebih 4.000 jiwa, mereka sebagian besar beraktivitas di sektor perikanan. Dan disinilah markas Komando Angkatan Laut berada. Kelurahan Kasilampe berhadapan dengan Bungku Toko, dan disitulah jembatan kuning itu berada. Namanya pun juga diabadikan Jembatan Bungku Toko. Itu adalah kapal feri penyeberangan ke Langara Kabupaten Konawe Kepulauan. Namanya KM Bahtramas. Perjalanan ke Langara dari Pelabuhan Kendari Wawoni, hanya menempuh waktu antara 2,5 jam hingga 3 jam. Akses dari Kendari menuju Konawe Kepulauan hanya memerlukan sewa kapal Rp35.000. Bisa dengan kapal feri maupun kapal rakyat. Teluk Kendari memiliki sejarah panjang. Di teluk ini juga, Jepang pernah menjadikannya sebagai pangkalan laut, yaitu sekitar tahun 1942. Bahkan di pesisir Teluk Kendari, belasan situs gua yang dibangun tentara Jepang sebagai tempat penyimpanan logistiknya. Bukti ini diperkuat dengan sisa peninggalan Jepang di sekitar Gunung Jati, yaitu pompa air yang dibangun Jepang untuk dialiri ke warga sekitar. Dahulu, Kendari hanya sebuah kota pelabuhan kecil, tapi kini perkembangan sudah maju. Adanya jembatan Teluk Kendari menambah ikon kota ini. Jembatan Teluk Kendari diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Jembatan ini sepanjang 1,34 km dan lebar 20 meter. Dikerjakan selama 5 tahun dengan total biaya sebesar Rp804 miliar. Fungsi jembatan ini sangat vital. Sebab menghubungkan sisi kawasan pelabuhan Kota Lama dengan sisi Pulau Bungku Toko di Kecamatan Poasia di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.